Ada yang nggak mungkin, apalagi Pantau Persib udah biasa lah ya. Udah biasa dengan Madura United berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-28 Liga 1 pada Rabu 6 Maret 2024. Tuan rumah sempat kecolongan oleh gol Esal Sahrul pada menit ke-18, namun tidak butuh waktu lama bagi Madura United untuk bangkit. 3 menit berselang, Francisco Riper berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-1. Bahkan di menit ke-24, Madura United berbalik unggul 2-1. Gol kedua Laskar Sape Kerap diciptakan oleh Dalberto Luan Belo. Persita kemudian terus menekan untuk mendapatkan gol kedua. Hasilnya, Ramiro Vergonci berhasil menutup babak pertama dengan skor 2-2 berkat gol yang dia ciptakan pada menit ke-45. Di 45 menit babak kedua, Madura United dan Persita Tangerang saling berupaya mendapatkan gol ketiga, tetapi Madura United yang berhasil melakukannya. Gol ketiga Madura United disumbangkan oleh Malik Risandi di menit ke-70. Skor 3-2 untuk Madura United bertahan sampai laga usai. Pada pertandingan lainnya di Stadion Kapten Iwayadita Gianyar, Bali, Arema FC gagal meraih kemenangan keempat secara beruntun. Tim dengan julukan Singo Edan tersebut harus puas berbagi 1 poin dengan Bayangkara FC. Laga 2 tim papan bawah itu sendiri berakhir dengan skor kacamata atau 0-0. Kedua tim sama-sama gagal mencetak gol sepanjang pertandingan. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster sudah menganalisis kekuatan Borneo FC jelang bertemunya kedua tim pada pekan ke-28 Liga 1 di Stadion Batakan malam ini. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Baru pada Rabu, Munster menjelaskan Persebaya Surabaya sudah siap untuk menghadapi tantangan dari Borneo FC. Saya sudah melihat Borneo FC bermain, mereka memiliki pemain-pemain bagus, dan saya bahkan memiliki mantan pemain di sana. Tapi tim kami juga memiliki kualitas yang sama, dan kami siap untuk bersaing, jelas Paul Munster. Menjelang pertandingan ini, Persebaya Surabaya memiliki modal bagus setelah pada pekan sebelumnya dapat mengamankan kemenangan atas PSS Sleman 2-1. Munster menilai hasil tersebut menjadi suntikan motivasi tambahan untuk Persebaya Surabaya dalam misi mengambil poin di Balikpapan. Pelatih yang memiliki kewarganegaraan Irlandia Utara itu meyakini Paul Henrique serta kolega memiliki kapasitas untuk mengambil poin penuh di markas Borneo FC. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, sangat menyayangkan jika laga Persib Bandung versus Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 benar-benar digelar tanpa penonton. Pasalnya, ia melihat dari sisi industri, kebijakan tanpa penonton itu akan membuatnya kurang menarik. Seperti diketahui, Persib akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat pada Sabtu 9 Maret 2024. Tapi sayangnya, duel tersebut terancam tanpa adanya supporter. Komite Disiplin PSSI telah menjatuhkan sanksi kepada Persib dengan larangan menyelenggarakan 1 pertandingan kandang tanpa adanya penonton. Hal itu merujuk atas terjadinya kerusuhan di luar perimeter stadion yang dilakukan supporter pasca laga melawan PSIS Semarang. Namun begitu, Persib saat ini tengah melakukan banding atas sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI dengan harapan laga kontra Persija Jakarta nantinya bisa dihadiri oleh penonton. Akan tetapi belum ada titik cerah mengenai banding tersebut. Menyoal hal itu, Ferry Paulus sejatinya berharap laga tersebut dihadiri dengan penonton karena duel bertajuk El Clasico-nya Indonesia itu selalu sangat menarik untuk disaksikan, sehingga jika tanpa penonton, laga tersebut dirasa kurang menarik. Namun begitu, Ferry mengatakan untuk melihat nanti bagaimana hasil banding yang dilakukan Persib. Dia juga menyampaikan kalau laga Persija kontra Pangeran Biru akan sangat menarik disaksikan karena kedua tim saat ini sedang berjuang merebutkan targetnya. Sebenarnya dari Liga tetap berharap bisa dengan penonton kalau dari sisi industrinya. Tapi fakta yang ada, Komdis melarang untuk tanpa penonton. Iya, jadi kurang menarik. Tapi saya pikir gini, Persib sama Persija rivalitas yang belum sempat selesai dan rasanya enggak akan pernah selesai dengan penonton atau tanpa penonton. Meskipun kurang terlalu meriah, tapi arti dari pertandingan tetap ada. Kita lihat pertandingan nanti seperti apa. Kalau dilihat dari Persib lagi berebut tetap di 4 besar,
Kalau Persija rasanya berjuang untuk nomor 1, terhindar dari zona degradasi. Kemudian berikutnya ada barangkali juga masih punya peluang untuk berada di 4 besar. Jelas Ferry Paulus. Sekedar diketahui saat ini Persib sedang mengoleksi 48 poin dan berada di urutan kedua. Sementara Persija Jakarta menempati posisi ke-8 dengan torehan 35 poin. Mark Locke, gelandang andalan Persib Bandung, memiliki penilaian tersendiri saat laga Maung Bandung versus Persija Jakarta di BRI Liga 1. Diakui oleh Mark Locke, para pemain lain harus bekerja lebih ekstra kala Persib Bandung jumpa dengan Macan Kemayoran. Laga melawan Persija Jakarta diakuinya harus mampu mendulang poin penuh untuk melanjutkan tren positif Persib Bandung. Menurut gelandang timnas Indonesia tersebut, laga tersebut tidak hanya melawan mantan timnya, melainkan penuh dengan adu gengsi. Diakuinya, kedua supporter tentu saling menginginkan sebuah kemenangan. Sontak rivalitas yang tinggi akan berpengaruh pada saat bermain di lapangan. Lebih lanjut, ia memiliki prinsip jika pertandingan melawan Macan Kemayoran merupakan pertandingan yang sangat penting untuk dimenangkan. Tentu saja, ini melawan Persija pertandingan berbeda dan emosi yang berbeda. Prinsipnya, ini adalah pertandingan yang sangat penting. Jelas Mark Anthony Locke. Gelandang naturalisasi tersebut sadar betul jika para bobotoh juga sangat menginginkan kemenangan, maka penting untuk ambil momentum ini. Bahkan ia menegaskan jika hanya akan ada satu tim terbaik yang menang dalam laga tersebut. Sementara itu, laga Persib versus Persija ini juga sangat dinantikan oleh salah satu gelandang anyar Maung Bandung, Stefano Beltram. Pemain asal Italia itu mengaku sangat menantikan pertandingan melawan Persija Jakarta untuk pertama kalinya di Stadion Sijalak Harupat. Dengan kondisi tim terkini, mantan pemain Juventus itu cukup percaya diri menatap pertandingan kontra Macan Kemayoran. Dia menilai semua pemain antusias dan siap bekerja keras untuk meraih hasil maksimal dalam pertandingan ini. Dia mengakui sudah mengetahui atmosfer pertandingan Persib versus Persija yang didapatnya dari pemain dan bahkan secara khusus mencari tahu di internet. Ini adalah laga klasik pertama bagi saya dan saya antusias untuk memainkannya. Saya yakin tim mampu melakukan tugasnya dengan baik dan semua memberikan yang terbaik di lapangan. Saya sudah mendengar cerita dari teman-teman satu tim dan internet. Saya sangat antusias untuk menjadi bagian dari pertandingan ini, ujar Stefano Beltram. Meski cukup percaya diri, Stefano Beltram mewaspadai kekuatan lawan. Persija Jakarta mempunyai pemain berkualitas hampir di semua lini. Di sisi lain, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berharap pertandingan timnya melawan tuan rumah Persib Bandung dihadiri penonton, meski tim Maung Bandung sedang dijatuhi hukuman menggelar laga kandang tanpa penonton. Semoga Persib tidak terkena hukuman. Sepak bola adalah emosi dengan para penggemar. Menurut saya, tentu pendukung kami tidak bisa pergi ke Bandung. Namun semoga ada penonton, karena tidak bagus saat kita memainkan derby terpenting di Indonesia tanpa penonton, ujar Thomas Doll. Thomas Doll juga menyoroti pemilihan waktu kick-off pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, karena menurutnya pertandingan besar mestinya dimainkan dalam suhu ideal dan digelar dengan sorotan lampu untuk menghiasi pemandangan bagus di stadion. Walau demikian, Thomas Doll memahami situasi dan resiko. Marak beredar di media sosial penjualan tiket laga Persib Bandung versus Persija Jakarta, padahal Maung Bandung saat ini belum menjual tiket. Di saat belum ada kepastian, nyatanya tiket untuk laga Persib Bandung versus Persija Jakarta sudah mulai beredar. Persib mengingatkan bahwa sampai saat ini belum ada penjualan tiket resmi. Sampai sekarang, Persib belum menjual tiket. Kami masih menempuh proses banding atas hukuman larangan pertandingan kandang tanpa penonton dari Komite Disiplin PSSI, ujar Andang Ruhiat. Karena itu, Andang meminta bobotoh untuk berhati-hati jika mendapatkan penawaran tiket pertandingan di luar aplikasi resmi, yaitu Persib Apps. Hanya tiket resmi yang bisa dibeli penonton sebagai syarat untuk masuk ke stadion. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing